Pertama harusnya gue mulai dulu kali ya dengan menjawab pertanyaan, kenapa sih lu bikin teori ini, Stan? Gini, jadi sebenarnya alasannya cukup simpel. Gue ngeliat di luar sana tuh udah banyak beredar teori-teori, model-model tentang gaya berpikir lah, cara berpikir orang lah, gaya belajar lah, segala macam. Dan gue ngeliat setengah itu bagus, setengah itu valid. Tapi setengahnya lagi tuh sampah gitu loh, busuk. Dan masalahnya tuh banyak orang gue lihat kejebak. Jadi dia pikir, oh teori ini bener nih, padahal sebenarnya enggak. Dia nggak tahu teori yang sebenarnya bener tuh kayak gimana, karena nggak segampang itu dicernanya gitu. Dan emang sebenarnya cara ngemodelin otak manusia itu susah banget karena cara berpikir kita luas banget kan, dari apa yang kita lakuin, dari gimana caranya informasi masuk ke dalam kepala kita dan seterusnya. Setiap orang pasti beda-beda. Makanya banyak banget teori di luar sana. Makanya gue mikir nih, gimana ya kalau misalnya ada satu teori yang bisa ngegabungin itu semua gitu loh. Jadi satu, kalau semua udah jadi satu gitu kan enak, ya kan? Jadi orang tinggal datang aja one stop. Ibarat kayak lu mau jalan-jalan nih, kayak ke luar negeri atau keluar kota, tapi di situ tuh servisnya udah disediain semua. Jadi udah ada tempat tinggalnya, udah ada tempat makannya, udah ada tempat buat jalan-jalannya. Jadi lu tinggal datang aja, tinggal ngelihat semuanya gitu. Udah nggak perlu mikir lagi secara terpisah masing-masing satu ini apa gitu. Nah ini sama juga, gue bikin ini jadi satu, makanya judul dari paper gue itu Cognitive Dimensions, a Unified Learning Framework. A unified artinya gabungan dari beberapa framework yang udah ada gitu ya, beberapa kerangka-kerangka yang udah ada, gimana sih caranya kita belajar, gimana caranya manusia itu sebenarnya menerima informasi dan mengolah itu menjadi suatu knowledge. Nah, kenapa namanya Five Cognitive Dimensions? Gue udah ngumpulin banyak banget teori-teori psikologi dan teori-teori cognitive science tentang cara berpikir orang, model-modelnya, dan itu gue ekstraksi menjadi 5 aja nih, 5 dimensi atau 5 parameter. Kalau misalnya kalian main game RPG, ini ibarat kayak status ya dari karakter kalian. Jadi kan biasa karakter itu ada HP-nya, ada attack-nya, speed, defense, dan seterusnya. Nah, di sini juga sama. Satu orang itu bisa dideskripsikan lewat 5 parameter utama ini. Gue nggak bilang ini 5-5-nya ini parameter satu-satunya gitu ya. Mungkin aja ada teori yang lain yang lebih bagus. Makanya ini namanya teori, bukan teorema ya. Teori Five Cognitive Dimensions. Karena ini cuma ngegambarin aja fenomena yang gue lihat terjadi di luar sana. Kalau misalnya emang ini terbukti bagus, ya udah syukur, berarti ini teorinya membantu dong. Tapi kalau misalnya enggak, ya kita harus bisa fleksibel dan kita harus bisa improve teorinya ini. Namanya juga teori, bukan teorema, bukan dibuktiin secara matematis dan secara deduktif. Makanya di sini gue mau tekenin, gue sangat open buat discussion. Kalau misalnya nonton ini para pakar, ya terutama di bidang ini, silakan boleh banget reach out ke gue, ya kontak aja, kita bisa ketemuan, kita bisa ngobrol langsung. Karena gue pengen banget belajar lebih dalam tentang ini. Semoga menjawab. Dan nextnya kita akan langsung masuk ke dalam white paper yang gue bikin. Di situ akan gue bahas secara detailnya. Oke?